Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jamaah salat subuh Masjid Syukur Ampel Boyolali yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus di pagi hari ini, di subuh hari ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama menegakkan sholat subuh berjamaah di Masjid Syukur yang insya Allah dirahmati Allah ini, di mana pahala sholat subuh berjamaah itu sama atau ibaratnya kita menegakkan sholat malam semalam suntuk. Menegakkan menegakkan sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan kita menegakkan sholat sunnah semalam suntuk. Kalau sholat tahajud saja baru sepertiga malam. Malam itu dimulai dari maghrib sampai menjelang fajar. Jadi kalau kita sholat subuh itu sama saja kita sholat dari maghrib sampai menjelang fajar, sholat sunnah. Itu kan sesuatu yang sangat berat. Kalau kita sholat tarawih saja juga tidak semalam subuh, hanya habis isya sampai jam 8 malam, tidak sampai 1 jam. Ini semalam subuh. Berarti luar biasa pahala menegakkan sholat subuh berjamaah. Terlebih lagi kemudian sebelum sholat subuh kita laksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Ini sama saja dengan dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya itu bukan para 9 naga, bukan mereka olahraga-olahraga terkenal ya, seperti Cristiano Ronaldo, Messi yang nilai transfernya sampai triliunan, harganya sampai ratusan triliun. Tetapi adalah orang yang menegakkan sholat sunnah rawatib qabliyah sebelum subuh. Nah, pahalanya dunia dan seisinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka apa yang kita lakukan pagi ini, yang
tadi diawali dengan sholat sunnah, kemudian sholat subuh, insya Allah menjadi barokah untuk kita semua yang setidaknya untuk hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Setelah ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian akan mengikuti majelis taklim. Nah, ini juga pahalanya luar biasa. Barang siapa yang menghadiri majelis taklim, maka ibaratkan dia telah menegakkan sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik dari menegakkan sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, sampai nanti akhir kuliah subuh pagi hari ini, insya Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada kita menegakkan sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa pagi ini kita barokah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya tadi sudah disebutkan, Bapak Subhan Rizal Nur. Saya dari Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mendengar sayup-sayup ya, tentang Masjid Jogokaryan. Saya di Jogokaryan biasa dipanggil dengan Pak Rizal. Untuk tahun ini, periode kepengurusan tahun ini, saya diberikan amanah sebagai salah satu ketua 2 di taklim Masjid Jogokaryan periode 2023 sampai 2027. Ya, belum ada sebulan kepengurusan. Pas persis sebulan karena pemilu taklim yang lalu jatuh hari Kamis tanggal 18 Mei. Ya, hari ini juga tanggal 18. Jadi kalau di Masjid Jogokaryan itu kepengurusan taklimnya, ya, pilihan ketua itu dengan pemilu taklim. Di sana juga ada KPU-nya, Pak. KPD, Komisi Pemilihan Taklim, yang itu ya sama fungsinya seperti KPU, ya, Pilpres dan sebagainya, mencari calon yang membuat aturan pilihan dan sebagainya. Sudah terlaksana. Nah, jadi kenapa harus menggunakan pemilu? Ya, dan alhamdulillah pemilu kemarin yang menggunakan hak pilih adalah 1.224 pemilih. Ya. Jadi pilihannya dari pemilunya dari jam 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Ya. Untuk apa milih takmir kok dadakan di pemilu? Pengurus cukup berapa? Saat pengurus baik, ya, nanti apalagi kadang-kadang banyak sekali juga masih ada pengurus takmir itu, terutama ketuanya itu kalau belum tuli atau bahkan sampai mati belum diganti. Ya. Udah resmi baik. Masjid Jogokaryan ini mempunyai tanggung jawab dakwah kepada seluruh warga kampung Jogokaryan. Jadi harus memiliki legitimasi kepemimpinan itu dari seluruh masyarakat Jogokaryan. Di samping itu, untuk mendekatkan masyarakat kepada masjid, karena undangan untuk nyoblos itu bukan hanya mereka yang biasa sholat jamaah, termasuk mereka pun yang masih belum sholat, ya, itu pun juga kita undang selama KTP-nya Islam dan usianya di atas 15 tahun, punya hak untuk memilih. Jadi katakanlah
belum pernah sholat, berarti kan belum pernah ke masjid. Satu periode kepengurusan itu 4 tahun. Ya seraketan 4 tahun bisa ngetok ke masjid, raketan sekedar nyoblos gitu ya. Untuk membiasakan atau masyarakat mempunyai partisipasi, mempunyai rasa memiliki, mempunyai rasa tanggung jawab akan keberadaan masjid dan pengurus takdirnya. Nah ini salah satu cara untuk mendekatkan masyarakat kepada masjid, setidaknya dengan pemilu takdir yang kenal kalau. Jamaah syukur yang dirahmati Allah, pagi ini temanya adalah menghidupkan dan mensolatkan orang hidup. Judulnya aneh ya, kalau memang kalau mensolatkan orang mati kan gampang, nggak ada yang protes. Orang mati itu dia belum sholat atau setidaknya supaya disolatkan manut ya. Dan bisa jadi dia pertama kali sholat tapi di depan imam. Dan yang sholatnya itu ya baru baru mati baru sholat tapi di depan imam ya. Maka jangan sampai kita menunggu sholat itu ketika kita disolatkan di depan imam ya. Mensolatkan orang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah yang saya baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang dinamakan atau yang disebut orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Satu. Jadi Allah memberikan syarat atau memberikan tanda, memberikan ciri kepada manusia, di mana manusia itu mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu harus memakmurkan masjid. Jadi kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir kok tidak memakmurkan masjid, itu pengakuan keimanannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ngapusi uang kalau sekarang ini hoax ya. Nah, atau orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang syaratnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Bisa pemahamannya bisa dibalik. Artinya hanya orang-orang yang beriman ya dan kepada Allah dan hari akhir saja yang boleh memakmurkan masjid. Karena memang ayat sebelumnya ya di ayat 17 tidak pantaslah orang-orang musyrikin itu yang memakmurkan masjid. Orang-orang musyrik itu tidak pantas untuk memakmurkan masjid. Nah kemudian Allah juga mensyaratkan apa itu memakmurkan masjid. Di berikutnya kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakat, dan mereka yang mendirikan sholat, dia yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mendirikan sholat, jadi kegiatan memakmurkan masjid itu adalah dua: wa aqamas shalah wa ataz zakat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat.
hablum minallah dan hablum minannas, vertikal dan horizontal. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menggunakan kata-kata wa aqamas shalah, bukan wa af'alas shalah, mengerjakan sholat, atau wa a'malas shalah, mengamalkan sholat, tetapi menggunakan kata-kata wa aqamas shalah, dari kata aqama yaqumu aqim, iqamatan, ya, mendirikan. Dari kata qoma, qoma itu artinya berdiri, maqam tempat berdiri. Maka kalau di Masjidil Haram itu kita mengenal maqam Ibrahim, itu bukan kuburan. Cuma kalau di negara kita mengalami perubahan makna, maqam itu kuburan. Maqam Syekh Blablu, maqam Kiai Sinten, maqam Sunan Sinten, yang itu artinya kuburan. Tapi kalau di Masjidil Haram saja ada satu bangunan seperti burung sanggar itu yang berlapis emas. Ya, di situ di dalamnya ada batu, yang batu itu ada bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan maqam Ibrahim. Jadi bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Nah, makamnya Nabi Ibrahim, maksudnya kuburannya Nabi Ibrahim itu di kota Hebron, di tempat kelahirannya itu di Palestina. Nah, makam Ibrahim yang artinya berdiri, atau mendirikan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada kata transitif dan kata intransitif. Kata transitif itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek, berdiri, bercermin, mandi. Nah, kalau makan itu membutuhkan objek, makan nasi, makan bubur. Nah, koma itu intransitif, akoma itu transitif, membutuhkan objek, mendirikan. Nah, objeknya apa? As-sholat. Jadi kata-kata yang dipilih Allah bukan af'ala, dari kata fa'ala yang artinya mengerjakan. Karena sholat itu tidak hanya kita sekedar melakukan atau menggugurkan kewajiban, yang dimana sholat itu bisa kita lakukan seenak kita sendiri. Waktunya yang sakar PDW, tuntunannya ya mungkin nganak-nganak KDW, tidak sesuai dengan rokaatnya juga mungkin nganak KDW, ya, manasiknya atau tata caranya itu mungkin menggunakan cara-cara tersendiri, ya, terutama waktu dan tempat ini yang sering tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu yang dimaksud wa aqamus shalah. Salatlah kalian seperti halnya aku, salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Jadi kita sholatnya itu seperti Rasulullah, harus seperti Rasulullah, seperti halnya yang para sahabat itu melihat, dan para sahabat itu bercerita, menyampaikan kepada umatnya, sampai kemudian para ahli hadis, penulis hadis, ya, seperti Imam Bukhari dan sebagainya, pada akhirnya sampai kepada kita, ya, di mana sholat kita itu harus seperti Rasulullah. Nah, itulah kenapa Rasulullah menggunakan kata wa aqamas shalah, bukan wa af'ala, bukan wa a'mala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, Rasulullah SAW salah satu hal yang menjadi pedoman kita yang bisa kita tiru
adalah bahwa Rasulullah itu seorang laki-laki di mana sholat wajib, sholat fardu tidak pernah sendirian di rumah. Rasulullah tidak pernah sholat fardu sendirian di rumah, kecuali dalam keadaan tertentu dalam perjalanan. Karena Rasulullah pernah sholat di atas kuda, di atas unta dalam perjalanan, ya, tidak di masjid. Selalu Rasulullah itu menegakkan sholat berjamaah di masjid, sholat fardu. Nah, kita yang laki-laki ini kalau sampai sholatnya sendiri di rumah, itu berarti laki-laki sholihah. Laki-laki sholihah. Kalau laki-laki soleh, ya, sholatnya di masjid berjamaah seperti Rasulullah. Nah, maka di dalam hal ini takbir masjid juga ya, karena tadi saya minta untuk menyampaikan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh takbir masjid sekarang, bagaimana supaya masyarakat itu sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu takbir masjid sekarang, kita berpikirnya begini. Kita sebagai pengurus takbir kadang-kadang hanya berpikir bahwa mengundang orang sholat itu cukup dengan adzan, sehingga yang penting di masjid itu sudah ada teko sakaramu, teko sakaramu. Sing penting kan di masjid bisa ada. Apalagi kalau subuh kalau tambahnya as-sholatu khairum minan naum, ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini sholat dibalik, an-naumu khairum minas sholat, gitu ya. Sehingga ketika dengar azan subuh, balik dibalik. Kayak dulu siap ke depan, ya. Nah, di Masjid juga ya. Masjid Sukadan ini berdiri tahun 1966. Berdiri di tengah-tengah kampung PKI, kampung di mana mayoritas masyarakatnya dulu adalah orang-orang PKI. Sehingga wajar kalau kemudian dulu sebelum ada masjid ini, kampung ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, bahkan menyerang umat Islam. Di barat masjid ada tanah lapang. Ya, tanah lapang itu dulu adalah merupakan tempat di mana sering ada panggung ketoprak yang digunakan untuk reka lembaga kesenian rakyat yang afiliasinya ke PKI. Itu sering ada pementasan ketoprak dari reka itu, dan judul-judulnya itu selalu menyerang umat Islam. Coba bayangkan judul ketoprak Matine Gusti Allah, malaikat dadi manten, Gusti Allah mantu. Itu terjadi dan jadi hiburan masyarakat Jogokaryan. Nah, kita bisa membayangkan rusaknya orang-orang Jogokaryan dulu seperti apa. Ya, rusaknya orang-orang Jogokaryan dulu seperti apa. Dan ketika masjid berdiri, yang diharapkan untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang ada di sekitar masjid. Tetapi kondisinya seperti itu, orang-orang yang memusuhi umat Islam dan orang-orang masjid. Maka di sana sebelum ada masjid itu ada musola, langgar sepuh. Nah, masjid itu berada di salah satu sudut di perempatan, dan perempatan itu adalah tempat lalu lalangnya orang berangkat dan pulang ke langgar. Itu menjadi perempatan maut. Karena kalau ada tokoh-tokoh
kita, tokoh-tokoh Islam. Ini cerita dari orang tua kami dulu. Ya, tempat itu sering digunakan untuk nyegat orang mau ke langgar, orang mau ke masjid, orang mau ke musola. Ya. Kalau di Cilegon itu dulu sholat boleh di langgar, maksudnya di musola. Ya. Itu menjadi tempat untuk nyegat orang-orang PKI itu kepada orang-orang ini perempatan mau. Jadi taruhannya nyawa orang sholat itu. Karena memang mereka tidak suka kepada umat Islam, mereka memusuhi. Dan orang-orang itulah yang kemudian ketika berdiri berharap takbir itu, orang-orang inilah yang akan diajak untuk memakmurkan masjid. Nah, bayangkan, mengajak orang yang kemudian memusuhi, ya, takbir, memusuhi jamaah, memusuhi umat Islam saat ini. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian ya riak-riak kecil masih ada, tahun-tahun 80-an, tahun 90-an, ya, ini masih terjadi konflik fisik, bukan hanya apa namanya, perang dingin istilahnya. Bukan hanya permusuhan yang sering menghangat tanpa ada apa. Sering terjadi tawuran antara umat Islam waktu itu dengan mereka. Salah satu pengalaman yang saya alami sendiri waktu itu tahun 90-an. Kebetulan saya ketua remaja masjid Jogokarian ini tahun 94-96. Waktu itu usia saya sekitar 23 tahun, ya. Nah, sekarang ini anak saya juga usia 23 tahun juga jadi ketua remaja masjid. Persis waktu saya masih remaja, anak saya juga sekarang jadi ketua. Cuma kondisinya berbeda. Waktu itu saya masih mengalami yang namanya ketika korban, ya, ketika Ramadan, mereka pasang mungkin lebih besar dari ini. Di pojok masjid dinyalakan pakai obat nyamuk. Jadi ketika meledak orangnya sudah pergi karena pakai obat nyamuk, nyala-nyala. Ketika korban, mereka juga nyembelih di waktu yang sama. Tetapi yang disembelih apa? Anjing. Dan pernah kepala anjingnya itu ditancapkan di pagar masjid. Oh, kurang ajar. Itu terjadi. Artinya itu tahun 90-an, bukan tahun 60-an. Nah, itulah kondisi real masyarakat Jogokarian. Jadi jauh kalau ada yang mengenal Masjid Jogokarian, oh ini pasti berdiri di kampung Islam yang barangkali kampung Islam sudah lama sejak sebelum kemerdekaan. Tidak. Yang kampung Islam itu yang terkenal adalah Karangkajen, sebelah timurnya kampung Jogokarian, berbatasan dengan Jalan Parangtritis, jalan mau ke Pantai Parangtritis. Ya, itu kampung Karangkajen, kampung Muhammadiyah. Di situ ada masjid yang belakangnya ada makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sebelah selatan dan barat itu ada kampung Kerapian, basis Nahdlatul Ulama, yang basis NU. Ada pondok pesantren besar Al-Munawwir. Ya, di sebelah timur Muhammadiyah, di sebelah selatan dan barat itu NU, tengah-tengah kok PKI. Fakta itu realitas sejarah seperti itu. Nah, maka kemudian ini menjadi tantangan yang berat sekali bagi takmir Masjid Jogokarian untuk mengajak orang-orang Jogokarian untuk menjadi jamaah Masjid Jogokarian, karena mereka memusuhi. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, dakwah kita melalui masjid dari tahun 66 sampai tahun akhir 90-an ini
tidak mengalami perkembangan yang berarti. Maka kemudian kita merubah orientasi dakwah kita, orientasi dalam pengelolaan masjid, orientasi dalam memahami kemakmuran masjid itu seperti apa. Maka dimulailah kita dengan cara pemilu takmir tadi. Tahun 95 kita pemilu takmir yang pertama kali. Masih terpilih pengurus lama, sing tua-tua, belum berpikir apa ke depan. Rata-rata mereka sudah pensiun dari kantor Wirakaku. Ya, artinya maaf ya, untuk yang sepuh-sepuh bukan berarti kami merendahkan, tetapi tantangan ke depan, tantangan pada saat itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Maka dibutuhkan orang-orang yang muda, di mana rata-rata orang muda itu kan dinamis, mobilitasnya tinggi, inovatif, kreatif dan sebagainya, punya semangat daya juang yang tinggi, tidak pegangan. Nah, maka dengan pemilu takmir itu harapannya kita terpilih pengurus yang muda-muda. 95 masih yang tua-tua, masih konsepnya masih berjalan di tempat. Maka ketika kemudian pemilu takmir yang kedua tahun 1999, alhamdulillah terpilih yang muda. Kemudian kita baru bisa melakukan perombakan pengurus takmir yang muda-muda. Dan saat itu apa yang kemudian kita lakukan? Karena kita ingin yang pertama adalah menentukan batas wilayah dakwah. Karena apa? Masjid itu harus mempunyai batas wilayah dakwah. Untuk apa tujuannya? Untuk memperjelas siapa yang akan kita dakwai, siapa yang akan kita ajak untuk memakmurkan masjid. Nah, maka penting ini, dan ini bukan hanya merupakan semata-mata kreativitas, ini sunnah. Ya, sunnah. Karena Rasulullah dulu juga melakukan hal itu. Ingat pertama kali ketika Rasulullah SAW ketika hijrah ke Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau datang pertama kali di kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Mendirikan masjid. Dan masjid yang pertama kali adalah Masjid Quba. Quba itu nama kampung. Masjidnya diberi nama sama dengan nama kampung, Masjid Quba. Masjid yang kedua adalah Masjid Bani Salamah. Bani Salamah juga nama kampung. Ya. Masjidnya diberi nama sama dengan nama kampung, Masjid Bani Salamah. Walaupun kemudian di dalam perkembangannya Masjid Bani Salamah ini berubah nama karena ada satu peristiwa bergantinya kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah atau Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, maka kemudian lebih dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ya, dua kiblat, karena ada perubahan kiblat pada saat sholat, terjadi perubahan kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis kemudian di Mekah, di Baitullah. Nah, artinya apa? Rasulullah dulu memberi nama masjid sama dengan nama kampung. Maka tokoh-tokoh Islam dulu di Jogja bagian selatan, bukan hanya Jogja, itu mempunyai pemahaman yang sama. Ketika kemudian mereka mendirikan masjidnya diberi nama sama dengan nama kampung. Jogokarian itu nama kampung Jogokarian. Masjidnya yang berdiri di tengah kampung diberi nama Masjid Jogokarian, sama mengikuti Rasulullah. Ya, dan bukan hanya Masjid Jogokarian, ada di sebelah utaranya ada Masjid Danu Negara.